Broken home adalah sebuah kondisi di mana seorang anak merasakan kehilangan perhatian dari orang tua atau kurangnya kasih sayang dari orang tua yang disebabkan oleh beberapa hal. Biasanya, broken home ini terjadi karena adanya perceraian atau pertengkaran kedua orang tuanya yang mengakibatkan perpisahan antara keduanya. Karena adanya perpisahan tersebut, sang anak biasanya menjadi diabaikan keberadaannya atau bahkan tidak dianggap sama sekali. Dampaknya, seorang anak yang berada dalam situasi broken home ini biasanya merasa sedih, kecewa, sepi, stres, dan lain sebagainya yang mengakibatkan dirinya harus mencari pelampiasan lain. Pelampiasan tersebut bentuknya bermacam-macam. Ada yang melampiaskan ke arah negatif, misalnya minum minuman keras, seks bebas, konsumsi obat-obatan terlarang, dan lain sebagainya. Namun, ada juga yang melampiaskan ke arah yang positif, misalnya pergi ke rumah ibadah, bertaubat, dan lain sebagainya. Tapi di sini saya akan lebih ngebahas kepada pelampiasan yang negatif-negatif ya. Seperti contoh di atas, banyak orang yang merasakan broken home ini yang melampiaskan kepada hal yang negatif. Hal ini tentunya berawal dari keadaan keluarga yang sangat tidak kondusif. Misalnya orang tua yang selalu bertengkar depan anak-anaknya, orang tua yang melampiaskan amarah kepada anaknya, tidak jarang bahkan sampai adanya kekerasan terhadap anak tersebut. Tapi apakah orang tua itu dapat berpikir tentang dampaknya terhadap sang anak? Tidak. Hal ini karena dalam keadaan emosi yang tinggi, seorang individu pasti berusaha melakukan apapun agar keinginan yang tercapai dan emosinya tersalurkan. Alhasil, sang anaklah yang menjadi korban. Dan keluarganya yang sudah hancur biasanya memberikan dampak negatif yang sangat besar kepada sang anak. Tidak sampai di situ, broken home ini juga diperburuk karena adanya penilaian buruk dari teman dan lingkungan sekitar. Banyak dari mereka yang mendapatkan cap tidak baik yang kemudian membuat mereka kembali bersedih dan terjerumus ke hal-hal yang negatif tadi. Jadi orang-orang yang merasakan broken home ini kemudian merasa dunia sudah hancur. Tidak ada lagi yang memberikan perhatian ke dia, tidak adanya motivasi, dan lain sebagainya. Bahkan ada beberapa yang di antara mereka yang kerap kali menyalahkan dirinya sendiri karena perpecahan orang tuanya. Dan ini tanggapan saya ketika dirimu merasa seperti itu. Ini bukan kesalahanmu. Dalam hal ini kamu tidak salah sama sekali. Mungkin memang keadaan ini yang membuatmu merasa terpuruk dalam segalanya, tapi kembali ingatlah, ini bukan kesalahanmu. Coba pikirkan baik-baik. Kamu sendiri juga tidak menginginkan perpecahan di antara orang tuamu kan? Dan kamu sudah berusaha melakukan yang terbaik agar mereka baik-baik saja. Kan tapi jika orang tuamu sudah memutuskan sebuah keputusan yang bulat, ya memang tidak ada lagi yang dapat kita lakukan. Jadi ingat ya, kamu sudah melakukan yang seharusnya kamu lakukan. Dan ini bukan kesalahanmu. Broken home itu menyedihkan. Ya, saya sendiri juga pernah ada dalam posisi itu kok. Broken home itu membuat depresi. Ya, saya juga pernah berada dalam posisi itu kok. Tapi saya selalu mengingat satu hal, bahwa kita tidak sendirian berada dalam posisi ini. Di luar sana mungkin ada banyak sekali kondisi seorang yang merasakan perasaan yang sama. Bahkan jauh lebih parah dari saya. Dan jika mereka itu semua bisa bertahan dalam kondisi seperti itu, ya saya juga pasti bisa. Memang, lebih banyak hal negatif yang muncul ketika seorang berada dalam kondisi terpuruk ini. Tapi ingatlah, segala yang ada dalam dunia ini adalah tentang keseimbangan. Jadi jika ada hal negatif, pasti ada hal yang positif juga. Kembali lagi, jangan memberikan cap negatif kepada individu yang berada dalam kondisi broken home ini. Kamu tidak tahu apa saja yang telah ia lalui dan sedang ia hadapi. Kita tidak bisa mengatakan bahwa semua manusia itu sama. Ingat ya, setiap orang memiliki kondisinya yang berbeda-beda. Yang terkadang ada banyak hal yang tidak kita tahu tentang dirinya yang tidak diceritakan. Untuk teman-teman broken home di luar sana, tenang ya. Ini semua pasti akan berlalu kok. Mungkin memang belum hari ini, mungkin besok atau lusa, tapi yang pasti akan berlalu kok.